Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Nurul Berbagi. Pembelajaran bahasa Indonesia yang seru dan menyenangkan. Di channel ini Ibu Nurul akan berbagi informasi dan pengetahuan seputar pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi tingkat SMP. Untuk mendukung channel ini, silakan tekan tombol like dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta membunyikan loncengnya agar kalian tidak terlewatkan video-video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Nurul Puspitasari dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang seru dan menyenangkan. Di video kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 8, yaitu menulis teks berita. Berikut penjelasannya. Silakan disimak dengan baik ya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu, Ibu akan memaparkan kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yaitu KD 4.1, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan dalam kurung, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menulis teks berita. Mari kita simak penjelasannya secara lebih rinci berikut ini. Sebelum menulis teks berita, ada beberapa langkah-langkah dalam menulis teks berita yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Ada 4 langkah dalam menulis teks berita. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Kemudian yang kedua, mendatangi sumber berita, yaitu mendatangi langsung dan mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Kemudian yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan kerangka pola adik simba atau unsur berita yang disingkat menjadi adik simba. Kemudian yang keempat, mengembangkan semua catatan itu dengan teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Mari kita berlatih menulis teks berita dengan mengamati atau menyimak tayangan video berita berikut ini. Ke Tarakan, Kalimantan Utara terkait longsor. Tanah longsor terjadi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Senin dini hari. Akibatnya 11 warga meninggal dunia. Longsor terjadi akibat hujan lebat dan angin kencang sejak Minggu malam. Ini adalah situasi saat tim Basarnas Kota Tarakan bersama warga mengevakuasi warga yang tertimbun tanah longsor. Di lokasi ini tim Basarnas menemukan 3 jasad tertimbun tanah yang merupakan satu keluarga. Korban diduga tertidur lelap di dalam rumah saat peristiwa longsor terjadi. Menurut keterangan Kepala Basarnas Kaltara, jumlah korban yang dievakuasi berjumlah 14 orang. 11 diantaranya meninggal dunia. Longsor ini terjadi akibat tingginya curah hujan dan angin kencang yang membuat kontur tanah bergerak. Ditambah lagi lokasi longsor merupakan daerah perbukitan. Setelah menyimak tayangan video berita tadi, sekarang saatnya kita berlatih menulis teks berita berdasarkan langkah-langkah dalam menulis teks berita. Langkah pertama adalah menentukan sumber berita. Berdasarkan tayangan video tadi,
Sumber berita atau topik beritanya adalah peristiwa bencana alam. Kedua, mendatangi sumber berita, yaitu mengamati langsung dan mewawancarai langsung sumber berita. Dalam latihan menulis teks berita pada video pembelajaran ini, langkah dalam mendatangi sumber berita dilakukan dengan cara mengamati atau menyimak video berita yang telah disajikan tadi. Ketiga, mencatat fakta-fakta dengan pola adik Simba atau unsur berita yang disingkat adik Simba. Unsur yang pertama adalah unsur apa. Peristiwa apa yang terjadi? Berdasarkan tayangan video yang telah kita simak tadi, peristiwa yang terjadi adalah bencana alam tanah longsor. Kedua, unsur di mana. Di mana peristiwa itu terjadi? Berdasarkan tayangan video yang telah kita simak tadi, peristiwa itu terjadi di Kota Tarakan. Unsur yang ketiga, kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Berdasarkan tayangan video yang telah kita simak tadi, peristiwa terjadi pada Senin dini hari. Selanjutnya, unsur siapa. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Berdasarkan video tadi, tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu adalah warga Kota Tarakan dan tim Basarnas Kota Tarakan. Kemudian, unsur mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi? Unsur ini menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Berdasarkan video yang telah kita simak tadi, penyebab dari peristiwa tanah longsor adalah hujan deras dan angin kencang. Selanjutnya yang terakhir, unsur bagaimana. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Berdasarkan tayangan video yang telah kita simak tadi, disebutkan bahwa peristiwa tanah longsor itu terjadi setelah Kota Tarakan diguyur hujan lebat disertai dengan angin kencang. Dalam peristiwa tanah longsor tersebut, total korban jiwa ada 14 orang dengan 11 orang meninggal dunia. Keempat, berdasarkan catatan-catatan yang telah ditulis tadi dengan pola unsur berita adik Simba, maka dapat dikembangkan menjadi sebuah teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Ini adalah teks berita yang telah dikembangkan dari catatan-catatan dengan pola unsur berita adik Simba. Berdasarkan video yang telah kita simak tadi. Judul berita, tanah longsor akibat hujan deras, 11 orang meninggal. Peristiwa bencana alam kembali terjadi. Tanah longsor terjadi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin dini hari. Akibatnya 11 orang meninggal dunia. Longsor terjadi akibat hujan deras dan angin kencang sejak Minggu malam. Tim Basarnas Kota Tarakan bersama warga mengevakuasi warga yang tertimbun tanah longsor. Di lokasi tersebut, tim Basarnas menemukan 3 jasad warga yang merupakan satu keluarga. Korban diduga tertidur lelap saat peristiwa longsor terjadi. Menurut keterangan Kepala Basarnas Kalimantan Utara, korban yang dievakuasi berjumlah total 14 orang. 11 diantaranya meninggal dunia. Longsor ini terjadi akibat tingginya curah hujan dan angin kencang yang membuat kontur tanah bergerak
ditambah lagi daerah longsor merupakan daerah perbukitan. Demikianlah penjelasan materi menulis teks berita. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian tentang materi menulis berita. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan berikan komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.